pertanyaan saya, Garuda, karena saya mantan Komisi 6, Garuda rugi terus-terusan, itu karena apa? Sedangkan penerbangan yang lain ya bisa bersaing dengan harga yang murah. Saya terus terang nggak masuk akal, pusing saya ngitungnya ki opo 33 juta, malah aftur yang 2022 itu murah, mahal malah 32 juta, ini malah 33 juta, ini gimana? Cara saya itu menjawab di publik itu bagaimana? Tapi Bapak, saya mohon ya, hitung yang wajar. Saya sampai ngomong Pak Salman, ada nggak titipan yang lain? Kalau ada titipan-titipan janganlah, ini urusan ibadah. Kalau persoalan bela namanya BUMN, saya bela Pak, saya bela BUMN, pasti saya bela. Tapi Bapak harus yang wajar. Saya bela Pak, kalau bisa nggak perlu, jangan ada Saudi Airlines, oke, saya setuju. Karena ini proyek besar, tapi Arab Saudi nakal. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Saya sebenarnya kemarin sudah bicara untuk Garuda, saya kira ya Garuda pasti tahulah. Tapi di sini saya harus ngomong karena kemarin ini Garuda itu kalau saya ngomong ibaratnya mengajarin bebek berenang, ya kan? Tapi bebek kalau nggak bisa berenang, ya saya sembelih, saya potong buat rica-rica Pak Obot. Jadi gini, Pak Adi ini seorang direktur pemasaran. Kalau saya punya perusahaan, ini adalah manajemen yang menjalankan sebagai owner, dan memang perusahaan saya ini yang namanya marketing ini harus benar-benar harus pandai mencari pasar. Ya. Di antaranya perusahaan ini ibaratnya saya punya perusahaan bus pariwisata. Bis pariwisata ini juga saya punya bus yang di situ busnya untuk transportasi umum. Ya. Ini pasti beda perlakuan kami dengan pariwisata, cara saya mengelola, ya. Karena bis khusus, angkutan khusus, baik itu bis besar maupun sejenis high-is, ya. Untuk pariwisata sewa itu beda dengan bis komersial saya tiap hari keliling dan mencari penumpang Jakarta ke Kudus. Ya. Saya minta kepada direktur pemasaran saya, you harus kami selaku yang sudah investasi sekian, bunga bank sekian, bagaimana kamu untung? Itu pasti. Tapi di sini, di saat itu kami dapat satu proyek besar. Proyek besar dalam arti proyek ini pasti kena saya, dan pasti itu proyek ini kena saya, pasti saya hitung. Ya. Berapa proyek ini menghantar satu penumpang ke Jakarta, biaya solar berapa, biaya operasional sopir berapa, berapa biaya transit di Jakarta, di tempat singgah di pariwisata berapa, saya hitung semua Pak, suruh hitung, supaya kami dapat untung. Ya. Dan saya akan membedakan pasti, dan itu biasanya dari marketing saya menghitung, loh kok Anda lebih murah daripada ini bus mengangkut biaya ke Jakarta, bis umum. Selalu menjawab begini, Pak, ini proyek besar, full capacity, full penumpang, full seat. Bapak ini kalau bus itu yang reguler, yang hitung-hitung yang penumpang umum, itu selalu saya suruh ngitung, kosnya berapa
tiketnya berapa ke Jakarta, kalau itu dihitung kita nggak rugi. Pasti menghitungnya tidak full, Pak. Dihitung dari biaya solar, dihitung dari biaya operasional sopir, itu menghitung pasti tidak full 100%. Pasti menghitungnya paling tidak 60%. Atau 80%. Menghitungnya 80%. Itu sudah satu keuntungan kecil, BEP-nya itu 70%. Sama dengan kami punya hotel, Pak. Punya kos-kosan. Saya hitung BEP-nya berapa? Kalau harga hotel sekian, per malam sekian. Dihitung keseluruhan per bulan. Berarti hotel itu kalau full, itu pasti untung. Harganya sudah dihitung. Dihitung harga itu tidak full, Pak. Dihitung mesti harga itu 70%. Syukur masuk 80%. Kalau 60% sebuah hotel, itu pasti pemilik hotelnya mengalami kerugian tapi sedikit. Apalagi 50%, mesti ini kurang, mesti ini rugi. Nah, maksud saya dengan Garuda ini, mestinya Garuda ini dengan dapat proyek yang 100% seat full, mosok dengan harga yang beda dengan kami ke Jakarta, ke Jeddah, dengan biaya pulang pergi 13 juta ya, Pak Bu Celia. 13 juta ke saya. Kalau pulang pergi mestinya 20, kalau 2 kali mestinya kami ini 26 juta. Full seat loh ini, full seat. Kalau Garuda berarti menghantarkan orang umroh atau berangkat biasa umum, menghantarkan penumpang umum, enggak proyek ini. Garuda itu kalau ke Saudi biayanya berapa? Isi penumpang berapa? Mesti kan dihitung seperti itu. Ya kan? Ini logika orang dagang, Pak, bukan saya ini ngomong apa, logika orang pengusaha, punya transportasi, punya hotel. Masa kami ini dikatakan bodoh oleh publik, benar di Komisi 8. Loh, lewat full seat kok 33 juta. Kan aneh. Ini yang nggak masuk akal saya, Pak Adi. Saya selaku owner punya usaha, nggak masuk akal. Saya bingung. Kalau kami dibebankan dan perincian seperti ini, ya pastilah. Pertanyaan saya, Garuda karena saya mantan Komisi 6, Garuda rugi terus-terusan, itu karena apa? Sedangkan penerbangan yang lain ya bisa bersaing dengan harga yang murah. Dan mereka pesawatnya tidak milih sendiri. Saya yakin, dan saya yakin-yakinnya, Lion tidak milih sendiri. Ya. Ini persoalannya ini harus kita pikir. Dan saya mengharapkan di sini dihadirkan Lion atau yang lain, itu bukan karena mencari apa, kita harus mencari pembanding. Bukan apa, bukan persoalan masa nggak diundang mosok di sini. Ini kan lucu. Kita boleh Komisi 8 memanggil, boleh, tidak masalah. Kita sebagai cari pembanding. Bila nanti kami ini ditanya oleh publik bisa menjawab. Kalau nggak punya pembanding, gimana menjawabnya? Saya ini pengusaha, Pak. Mohon maaf. Iya, jangan dilarang kita undang. Pak Adi, saya ini lahir dari kecil pengusaha. Ya, usaha saya di perkebunan. Perkebunan itu banyak maling-maling, Pak. Ya, mandor saya aja bisa maling, gitu loh. Ya, tenaga kerja bisa maling. Maling waktu, Pak. Saya ini usaha perkebunan, Pak. Ya. Dan sekarang saya punya usaha lain, penginapan, kos-kosan, hotelan, ya. Angkutan. Itu loh, Pak. Jadi kenapa, Pak? Ini saya terus terang nggak masuk akal. Pusing saya ngitungnya ki opo 33 juta, malah aftur yang 2022 itu murah, mahal malah 32 juta. Ini malah 33 juta. Ini gimana itu? Cara saya itu menjawab di publik itu bagaimana? Saya sampai mau dipanggil media, di wawancara oleh TV, saya menghindar terus. Nggak mau saya. Karena apa sih daripada nanti apa? Daripada nanti semakin panas gak karuan, Pak. Saya nggak, iya jadi polemik, nggak mau, Pak, saya.
Lebih baik saya selesaikan di sinilah. Gitu. Tapi Bapak, saya mohon ya, hitung yang wajar. Saya sampai ngomong Pak Salman, ada nggak titipan yang lain? Kalau ada titipan-titipan, janganlah. Ini urusan ibadah. Ya, Bu Seli tadi bicaranya itu seorang ibu, sentuhannya seperti itu. Kan saya nggak bisa, saya kasar pasti laki-laki. Apalagi, ya, iya kalau laki-laki nggak keras, nggak laki-laki kan gitu kan? Loh iya Mbak Wulan, Mbak Wulan cari yang lembek, mesti yang cari lembek mesti nggak mau kan itu kan? Protes, ini ngapain ini Pak John ini? Nih, jadi sekali-sekali biar nggak tegang ya, kita humor kan itu. Kan sukanya yang tegang, Pak. Apalagi Pak Yandri ini Pak, kalau nggak semalam nggak sekali, nggak pusing Pak ya. Aduh, jadi gitu Pak Adi, Pak Salman, ya Pak Subay, tolonglah Anda sebagai pemasaran Garuda ya dihitung. Pasti komisaris utama masih tanya, gimana? Kok ini publik gimana? Soal dirut itu kan terserah Pak Adi dan teman-teman ini Pak Salman dan Pak Ube. Ya biar kami ini ditanya publik ini biar bisa jawab gitu loh. Jadi persoalan kalau persoalan bela namanya BUMN, saya bela Pak. Saya bela BUMN. Pasti saya bela. Tapi Bapak harus yang wajar. Saya bela Pak. Kalau bisa nggak perlu, jangan ada Saudi Airlines. Oke, saya setuju. Karena ini proyek besar. Tapi Arab Saudi nakal. Gitu loh. Harusnya ini momentum tahunan yang Bapak ini bisa untuk menutup kos operasional yang setahun katakan ini persaingan transportasi udara ini sangat-sangat luar biasa ya. Jadi ini saya tetap membela, apalagi saya Indonesia Pak ya. Jadi membela sekali dengan Garuda merah putihnya, tetap itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.